Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran terpadu tipe syarat. Sebelum saya memulai menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miftahul Sholihah, NIM 18868600078. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selanjutnya, saya akan memulai dari menjelaskan pengertian dari pembelajaran terpadu tipe syarat. Pembelajaran terpadu tipe syarat ini adalah suatu pendekatan yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melibatkan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Model pembelajaran tipe syarat ini adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi di dalam perencanaan atau pengajarannya, menciptakan pada satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Model pembelajaran terpadu tipe syarat ini merupakan tipe yang terbentuk dari akibat tuntutan adanya tumpang tindih ide-ide atau dua konsep mata pelajaran maupun lebih. Pembelajaran ini ditempuh berdasarkan pada kenyataan bahwa banyak dijumpainya terdapat suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan dari dua atau lebih mata pelajaran. Berdasarkan pendapat menurut Fogarty, model syarat adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua mata pelajaran dengan melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Lalu menurut Widodo, pembelajaran model ini ditempuh berdasarkan kenyataan bahwa terdapat suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua mata pelajaran. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat para ahli tersebut bahwa pembelajaran terpadu tipe syarat ini merupakan penggabungan antara dua mata pelajaran yang dijadikan satu dalam satu tema, yaitu di mana dalam penggabungannya dua mata pelajaran tersebut harus mempertimbangkan dari segi konsep, keterampilan, sikap yang cenderung sama. Selanjutnya, pada pembelajaran terpadu tipe syarat ini dapat digunakan pada jenjang apa saja, yaitu dapat digunakan pada jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Mengapa? Alasannya adalah karena dapat digunakan pada jenjang tersebut. Tipe syarat ini memadukan konsep, sikap, dan keterampilan atau disiplin ilmu. Dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu tipe syarat ini tentulah ada kelebihan, yaitu diantaranya kelebihannya adalah: pertama, sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu, yaitu di mana pembelajaran tersebut sebagai langkah awal untuk lebih memudahkan dalam maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu secara serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan pembelajaran konsep yang lebih dalam. Lalu, selanjutnya konsep yang dikaji lebih mendalam. Dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam, siswa menjadi lebih mudah melakukannya. Misalnya, dengan alat bantu media film untuk
menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam waktu secara bersamaan. Selanjutnya, hanya dua bidang kajian saja yang dikaitkan, sehingga pemahaman tentang materi lebih mendalam. Guru juga dapat meletakkan kegiatan mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar pada siswa. Selanjutnya, dengan pasangan bidang kajian memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat penyampaian konsep yang tumpang tindih. Hal ini dapat memungkinkan aktivitas belajar siswa melalui keaktifan mendengar penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, kegiatan sama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas. Selanjutnya, siswa lebih bersemangat belajar karena siswa merasa lebih akrab dengan guru, sehingga siswa lebih berani untuk mengemukakan pendapat dan bertanya. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran terpadu tipe Sharrod juga memiliki kekurangan. Di antaranya, kekurangannya adalah antara dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Lalu, untuk menyusun rencana model pembelajaran ini, diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga waktu yang diperlukan harus ekstra untuk mendiskusikannya. Sulitnya mencari partner atau tim yang dapat saling percaya dalam bekerja untuk menciptakan waktu yang bersifat fleksibel dan kompromi. Sulitnya mencari partner atau tim yang memiliki komitmen sama untuk bekerja melalui fase awal. Selanjutnya, pembelajaran terpadu model Sharrod bukan merupakan satu-satunya pendekatan yang paling tepat sebagai upaya meningkatkan kreativitas belajar siswa, karena model pembelajaran terpadu harus sesuai dengan kondisi yang ada. Penerapan pembelajaran terpadu tipe Sharrod. Pertama, mempelajari kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pedoman kurikulum 2013 untuk setiap bidang ilmu yang berbeda. Lalu, menentukan konsep yang saling tumpang tindih dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Lalu, menentukan tema terkait dengan konsep yang telah ditentukan, di mana mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan yang ingin dicapai. Selanjutnya, mengembangkan sebuah indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran berdasarkan tema yang telah ditentukan. Lalu, menentukan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada indikator yang ingin dicapai. Lalu, membuat peta konsep model Sharrod sebagai gambaran umum tema yang akan dipelajari, di mana membuat kompetensi, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Terakhir, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP dari tema yang telah ditentukan. Contoh dari penerapan pembelajaran terpadu tipe Sharrod yaitu seperti pada pelajaran Bahasa Indonesia dan PAI. Pada tema atau kurikulum perilaku terpuji, terdapat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, konsep yang ditunjukkan adalah
Ibu Malin rajin bekerja, sedangkan dalam mata pelajaran PAI, konsep yang ditunjukkan adalah menampilkan perilaku yang rajin. Kemudian, sikap yang ditunjukkan adalah Malin anak durhaka dan tidak menghormati orang tua. Dalam PAI, sikap yang disampaikan adalah menampilkan perilaku hormat kepada orang tua. Dalam segi keterampilannya, diperoleh kesamaan antara masyarakat desa menolong saat terdampar, dan dalam PAI menunjukkan menampilkan perilaku tolong-menolong. Nah, sekian dari penyampaian materi pembelajaran terpadu tipe shared dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan kata-kata maupun materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.